Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Ledia Justina Nainggolan, MPM 2209-146 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kita semua tahu ya, untuk mendapatkan sumber energi kita perlu mengonsumsi makanan. Nah, tapi pernah nggak sih ya kepikiran gimana ya semua makanan itu dapat dicerna oleh tubuh kita? Padahal kan yang kita masukkan ke dalam mulut itu berbentuk makanan yang masih utuh. Seperti kita memakan donat yang berbentuk seperti huruf O, namun setelah dicerna oleh tubuh kita, maka menghasilkan bentuk feses yang berbeda. Nah, ternyata semua itu terjadi karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, sistem pencernaan sendiri adalah serangkaian organ yang memiliki fungsi yang mencerna makanan. Nah, jadi untuk beberapa organ tubuh itu yang melakukan program pengelolaan makanan menjadi makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita. Ada 10 macam organ sistem pencernaan pada manusia, yaitu mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, empedu, usus halus, usus besar, dan anus. Lalu bagaimana ya tepatnya proses pencernaan makanan yang terjadi di tubuh kita? Dan apa sih fungsi-fungsinya? Mari kita saksikan video selanjutnya. Nah, kita mulai dari proses pencernaan manusia dulu ya. Gimana sih yang tadinya makanan itu bisa dicerna menjadi energi yang berguna bagi tubuh kita? Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanisme dan proses pencernaan kimiawi. Nah, berikut perbedaannya. Proses pencernaan mekanik yaitu proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, mengelan, memompa, menghancurkan, dan meremas. Pencernaan mekanik itu bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi yang lebih kecil agar mudah dicerna di dalam tubuh kita. Sedangkan proses pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang bisa siap diserap oleh tubuh kita. Nah, bisa kita lihat di sini, yang pertama kita jumpai ialah mulut. Nah, mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan yang dimulai dari proses pencernaan. Nah, ini karena di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Nah, gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase itu akan menguraikan kandungan pati dalam makanan menjadi gula yang lebih sederhana dan dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, enzim amilase itu diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, mulut juga ada lidah. Lidah akan mengaduk-ngaduk makanan, membolak-balikkan makanan, sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua, bisa kita lihat di sini, tenggorokan dan kerongkongan. Nah, kerongkongan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut tadi kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan itu terjadi gerakan paristik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga ada lambung. Nah, lambung itu ialah sistem pencernaan pada manusia. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan yang dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan yang akan mengalami proses pencernaan kimiawi akan dicerna oleh enzim dan getah lambung. Getah lambung itu dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung itu terdiri dari yang pertama, pepsin ialah enzim yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua ada renin, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi kasein. Yang ketiga ada asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman
dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi, secara keseluruhan, fungsi lambung itu diantaranya untuk pertama, mencerna protein. Yang kedua, untuk menyimpan makanan selama 2-5 jam. Dan yang terakhir ialah mematikan mikroorganisme yang berbahaya yang ada di lambung karena adanya asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan itu perlahan-lahan akan masuk ke usus halus. Yang keempat, ada pankreas, hati, dan empedu. Ini ada hati, pankreas, dan kantong empedu yang berwarna hijau. Nah, hati itu adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini warna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lestin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi kantong empedu itu fungsinya untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Ya, kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas itu berfungsi untuk produksi enzim pencernaan, untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa biokarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam sehingga tidak melukai usus halus. Yang kelima, ada usus halus. Nah, usus halus itu merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Jadi, usus halus itu berada di tengah-tengah. Bentuknya berupa saluran panjang bersekitaran 670 cm sampai 760 cm. Yang keenam, ada usus besar. Usus besar terletak di luar usus halus. Nah, usus besar itu ialah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita dan akan mengubahnya menjadi feses atau kotoran dengan bantuan bakteri. Nah, di usus besar itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat-zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Nah, selain itu ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini biasanya membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya. Lalu kemudian menimbulkan penyakit usus buntu. Yang ketujuh ada rektum dan anus. Ada rektum dan anus. Nah, sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Kemudian, di rektum ini sensor akan mengirimkan sinyal ke dalam otak yang akan meneruskan apa feses perlu dikeluarkan atau tidak. Nah, jika feses itu perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau sisa zat-zat makanan. Kemudian otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum waktunya. Oke, setelah mengetahui berbagai macam organ dari sistem pencernaan manusia, kita bisa tahu nih kalau organ-organ tersebut punya peran tersendiri dan sangat penting. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan organ pencernaan supaya tidak menjadi penyakit yang mengganggu aktivitas kita. Nah, berikut ini ada beberapa penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang bisa disebabkan dari beberapa bakteri pada makanan, stres atau infeksi. Contoh gangguan sistem pencernaan pada manusia diantaranya yang pertama ada sariawan, yang kedua ialah sembelit, ketiga diare, yang keempat radang usus buntu, yang kelima infeksi pada rongga perut, dan yang terakhir adalah
radang pada hati. Nah, itulah penjelasan ringkas mengenai materi dari sistem pencernaan pada manusia di dalam tubuh kita. Ada pengetahuan tentang organ sistem pencernaan, dapat menjadikan diri kita untuk selalu berhati-hati. Makanya, makanan yang sehat, bersih, dan bergizi adalah parameter yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. So, jagalah selalu pencernaan kalian ya guys. Bye!